Perlu kita ketahui, penggunaan pupuk kimia akan menyebabkan menurunnya produksi buah dan tanah akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Lampan. Apa kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada? Moga anda dalam keadaan sehat dan memudahkan rezekinya, amin. Oke sahabat, perlu kita ketahui, tanaman ingin tumbuh sehat dan berbuah lebat, tetap stabil, setelah kita menggunakan pupuk kimia ya, yang berbahan kimia. Agar tanaman kita selalu tetap sehat dan subur dan stabil, tidak menurunnya produksi buah ya. Nah, pupuk kimia ini ya, kita bisa menghasilkan buah lebat dan bisa menghasilkan tanaman subur. Nah, tapi kita perlu ketahui efek sampingnya ya teman-teman ya. Kita terus menerus menggunakan bahan kimia ya, maka itu kondisi tanah akan mengalami kerusakan. Jadi supaya tanaman kita agar tumbuh sehat dan subur dan berbuah lebat dan menghasilkan uang ya teman-teman, kita perlu pembenahan tanah teman-teman, supaya tanaman kita selalu sehat dan subur dan berbuah lebat ya. Setelah kita menggunakan pupuk kimia, kita perlu memberikan pupuk kandang sebelum penanaman. Pupuk kandang atau kompos yang lain-lainnya ya, atau seresah untuk kita taburkan ke area supaya tanaman kita, tanah kita sehat dan subur ya. Akibat menggunakan pupuk kimia, terus menerus menggunakan pupuk kimia, tanah akan mengeras dan sulit dan buah pun akan menurun. Kalau tidak percaya teman-teman, kasusnya ini ada di teman saya penanaman kacang ya di Pulau Jawa, dan kasusnya saya di Sumatera. Nah, tanaman singkong itu terus menerus kita tanami, kita memberikan pupuk kimia, tapi setelah itu ke 10 tahunnya yang akan datang, tanaman itu akan produksi buahnya menurun teman-teman. Nah, gimana cara mengatasinya ya? Kita menyetop pupuk kimia terlebih dulu. Nah, kita olah lahan sebaik-baik mungkin ya, menggunakan seresah, daun, kompos, dan pupuk kandang untuk pembenahan tanah teman-teman ya. Nah, seperti ini, daun-daun ini akan memperbaiki tanah teman-teman. Nah, kompos-kompos nih, daun-daun keringnya ini ya akan memperbaiki tanah ya. Maka itu di alam bebas atau yang saya sebut mengenal permakultur ya, secara alam bekerja. Videonya udah saya unggah ya, seperti itu ya, tanpa dipupuk atau dirawat. Tanaman yang di hutan bisa menghasilkan buah, tanaman subur dan sehat. Kenapa bisa sehat? Dari segi makanannya ini teman-teman, dari daun ini ya, daun sersah itu ya, memberikan nutrisi ke tanah, membantu untuk makanan tanaman itu. Jadi apabila teman-teman tanam tanah yang kurus tandus, yang sulit untuk menghasilkannya, maka itu
ada sersah atau gulma-gulma, kita bersihkan, taruh ke area di kebun itu agar supaya tanah kita tidak tandus dan kering atau basah ya. Nah, penting sekali kita mengolah lahan ya, memperbaiki tanah ya, agar supaya tanah kita tumbuh sehat dan subur ya. Contoh hal kecil seperti ini, singkong ya tumbuh sehat dan subur ya seperti ini ya teman-teman, karena tanahnya dari pemberian tanpa dipupuk teman-teman ya. Saya tanpa dipupuk singkong ini ya, tumbuh sehat ya, tumbuh subur, karena kebutuhan tanah di sini untuk tersi kecukupi karena seresah ini teman-teman ya, seresah ini teman-teman tuh. Dan tanaman kacang ini ya belum saya pupuk teman-teman ya, tapi tumbuh sehat dan subur teman-teman. Ini kita perlu mengetahui ilmu dari situ teman-teman ya. Kita menggunakan pupuk kimia untuk menghasilkan buah yang lebat dan tanaman subur tanpa kita sadari bahwa tanah kita akan mengalami kerusakan untuk 10 tahun ke depannya ya. Nah, jadi teman-teman, kalau setelah menggunakan bahan kimia, lebih baiknya kita mengolahnya ya untuk 10 tahun ke depannya, memberian pupuk kandang atau kompos untuk pembenahan tanah agar tanaman kita sehat dan subur dan bisa menghasilkan buah ya. Nah, itu seperti teman saya ya yang mengalami seperti itu. Meskipun dia kasih pupuk kandang, pupuk kimia untuk menyubur tanaman ya, tapi penghasilannya sangat menurun. Itulah letak kesalahan dia tanpa disadari menggunakan pupuk kimia ya. Lambat laut ya, tanaman itu akan memproduksi, buahnya akan menurun. Bisa teman-teman kayak tanaman cabai ya, kita menggunakan pupuk kimia agar tanaman kita berbuah lebat dan sehat ya. Nah, setelah itu kita perlu mengolah lagi teman-teman ya, kayak sersah-sersah daun seperti ini, kompos, pupuk kandang ya. Itu akan memperbaiki tanah kita ya, supaya jangka panjang ya, supaya tanaman kita tetap sehat dan subur dan bisa berbuah lebat. Nah, 10 tahun ke depannya kalau kita terus menerus ya akan mengalami kerugian besar teman-teman ya, tanpa kita sadari ya, menggunakan pupuk berbahan kimia. Kalau tanpa kita selang-seling menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik ya, itu menjaga kestabilan tanah dan tanaman akan sehat dan subur ya. Jangka panjang kita berpikirnya harus ke depannya ya. Kita bolehlah kita mendapatkan hasil yang melimpah juta-jutaan ya untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, lambat ke lautnya ke depannya lagi akan produksi buah dan tanaman itu akan kurus, kerdil, dan penghasilan buah akan menurun akibat tanah itu ya, tanah yang kita tidak jaga dan kita tidak ketahui menggunakan bahan kimia. Boleh menggunakan bahan kimia, tapi kita seling ya, kita selang-seling, kita memberikan pembenahan tanah supaya tanah kita subur dan stabil untuk tanaman. Jadi merinding ya lihat hasilnya teman-teman ya, sangat luar biasa ya. Tuh, tanpa kita menggunakan pupuk ya, secara alami saya menggunakan sersah itu ya, supaya ya tanah ini tidak rusak, karena ini tanah
tanah galian. Ini tanah galian ya, tanah galian, tanah merah, jadi bisa tanaman kita terlihat subur dan sehat ya. Kita biarkan saja gulma dan sisa-sisa daun untuk memperbaiki tanah, tekstur tanah ini ya. Tanaman bisa jadi subur dan sehat. Oke sahabat, untuk video ini ya mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaiannya, tolong dimaafkan dan diluruskan ya. Tanamkan rasa ingin tahu dan terus belajar, selalu terus berkarya. Salam buat keluarga Jepang, salam sehat dan sukses selalu. Ikan hiu makan mamat, I love you so much. Semarang kalinya banjir. Like dan subscribe-nya jangan dipikir. Terima kasih. Sebaik-baiknya mungkin manusia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain.